Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait laporan ke polisi terhadap Panji Pragiwaksono sudah terhubung dengan rekan Amrina Rida di sana. Ya Amrina, bagaimana kelanjutan atas laporan pemuda NU dan Muhammadiyah terhadap Panji? Iya Sabrina, sebenarnya memang benar sekali bahwa dari pihak Polda Metro Jaya telah menerima adanya laporan begitu ya terhadap komika Panji Pragiwaksono berkaitan dengan konten ataupun juga tayangan stand up komedi yang berjudul Mens Rea. Hal ini telah dibenarkan begitu ya melalui keterangan tertulis oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya yakni Kombes Budi Hermanto yang mana menyebutkan bahwa memang benar dari pihak Polda Metro Jaya menerima laporan tersebut dan pada saat ini laporan tersebut masih terus ditindaklanjuti. Nah, berkaitan dengan laporan tersebut, ini Sabrina dan juga pemirsa, kalau misalnya berdasarkan informasi yang kami dapatkan, laporan ini memang dilaporkan oleh beberapa pihak begitu ya, anak-anak muda yang mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama bersama dengan Aliansi Muda Muhammadiyah beberapa waktu malam yang lalu. Kemudian setelah dilaporkan, laporan tersebut ini diterima oleh Polda Metro Jaya dan sekarang terregister dengan nomor laporan polisi yakni adalah LP strip 6 strip 166 strip 1 2026 SPKT Polda Metro Jaya dan diterima pada tanggal 8 Januari 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, alasan mengapa tayangan stand up komedi milik Panji yang berjudul Mens Rea tersebut ini dilaporkan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama bersama dengan Aliansi Muda Muhammadiyah ini adalah dikarenakan konten ataupun juga isi dari stand up komedi tersebut yang dianggap ataupun juga diyakini oleh para pelapor menimbulkan kegaduhan dan juga dianggap menyebut nama-nama tertentu yang bisa menimbulkan perpecahan. Di mana dari pihak pelapor ini melaporkan Panji Pragiwaksono dengan beberapa pasal, diantaranya adalah pasal 300 dan atau pasal 301 KUHP dan atau pasal 242 KUHP dan atau pasal 243 KUHP. Nah, berkaitan dengan apakah nantinya dari pihak Polda Metro Jaya akan melakukan pemanggilan terhadap Panji Pragiwaksono ataupun juga tidak, ini pun kami juga masih terus menggali informasi tersebut, mengingat untuk laporan ini pun juga baru saja diterima ataupun juga secara resmi dicatat oleh pihak Polda Metro Jaya pada 8 Januari 2026 lalu, Sabrina dan juga pemirsa. Dan juga apabila kita melihat sedikit begitu ya konten mengenai Mens Rea ini, konten Mens Rea ini adalah konten stand up komedi yang berisikan kumpulan-kumpulan materi stand up, tur stand up yang telah dilakukan oleh Panji dalam beberapa bulan yang kemudian dirangkum dan tayang di salah satu layanan streaming pada 27 Desember 2025. Dan memang konten tersebut memang sempat viral karena dalam konten tersebut Panji memberikan konten berkaitan dengan isu-isu politik dan menyebutkan sejumlah nama-nama public figure dan juga tokoh-tokoh politik yang cukup menimbulkan perhatian di masyarakat. Di antaranya nama-nama seperti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, lalu juga Ahmad Saroni, hingga utusan khusus Raffi Ahmad dan juga menyinggung bagaimana kinerja kepolisian. Tentunya kita akan melihat nanti bagaimana kelanjutan kasus ini, apakah nantinya akan ada pemanggilan dari Panji Pragiwaksono ataupun juga tidak. Kita akan melihat berkaitan dengan hal tersebut nantinya. Sementara demikian kembali ke Anda, Sabrina. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebuah mobil mewah ringsek usai menabrak beton pembatas jalan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Pengemudi yang merupakan pria warga negara asing selamat. Mobil SUV mewah ini ringsek usai alami kecelakaan di Jalan Balikpapan, Gambir, Jakarta Pusat. Bagian depan mobil ringsek karena menabrak beton pembatas jalan. Mobil juga mengalami pecah ban hingga as roda bagian depan patah. Beruntung pengemudi yang merupakan warga negara asing tidak alami cedera karena diselamatkan airbag. Mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Harmoni menuju Tomang, Jakarta Barat, tiba-tiba alami pecah ban dan menabrak beton pembatas jalan jalur busway. Ngebut sepertinya Pak, jadi posisi ngebut itu bannya langsung invest. Dan Jadi langsung dia banting ke kanan. ada berapa orang dalam mobil itu? Satu orang. Kondisinya gimana? Orangnya aman-aman aja sih Pak. Setelah itu dia langsung turun keluar, nyamperin ke kita. Terus untuk sopirnya, menurut kesaksian warga sih udah langsung kabur ya, entah kenapa langsung kabur. Terus tadi warga sempat lihat dia kayak telepon seseorang, terus ya udah
kabur gitu aja sih begitu ketabrak. Dan ini informasinya kencang atau bagaimana ini? Tadi menurut warga sini juga nggak ada yang lihat. Tadi warga ada yang lihat tapi udah ketabrak. Jadi nggak ada saksi mata yang benar-benar ngeliat kejadiannya langsung. Kini kasus ini ditangani unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, satu unit mobil listrik yang tengah berada di bengkel terbakar. Api diduga akibat korsleting di bagian baterai mobil. Video amatir merekam kepulan asap hitam yang membakar satu unit mobil listrik yang berada di salah satu bengkel mobil di Jalan Se Asahan, Medan, Sumatera Utara. Petugas pemadam kebakaran Kota Medan yang turun ke lokasi mendapati mobil listrik sudah terbakar hebat di bagian depan, yakni tempat di mana baterai mobil tersimpan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan, Wandro Malau, menyebut pihaknya langsung ke lokasi dan melakukan pemadaman. Butuh waktu setengah jam bagi petugas untuk memadamkan api dan diperlukan cairan khusus saat pemadaman dikarenakan objek yang terbakar mengandung baterai. Langsung dilaksanakan pemadaman. Pemadaman dibutuhkan waktu lebih kurang setengah jam juga. Dan kita ketahui berdasarkan laporan anggota bahwasanya mobil yang terbakar mobil listrik. Mobil listrik jadi butuh waktu pemadaman yang bukan maksimal karena baterai ya. Jadi kita pemadaman juga tidak menembak air, tapi menggunakan cairan foam. Pemadaman mobil listrik. Beruntung kebakaran tidak merambat ke bangunan di sebelah bengkel. Namun kerugian material diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, angin ribut menerjang area Terminal 1 Bandara Juanda di Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Meski hanya berlangsung singkat, angin ribut telah merusak fasilitas bandara dan menumbangkan sejumlah pohon. Kuatnya hempasan angin membuat sejumlah atap baja ringan di Terminal Kargo Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur terbang. Di saat yang sama, tangga yang biasa digunakan untuk naik turun penumpang pesawat roboh dan ikut terbawa angin. Selain di apron, sejumlah pohon yang ada di kawasan parkir Terminal 1 juga tumbang dan menimpa sejumlah kendaraan. Bangunan pos parkir juga tak luput dari terjangan angin. Hingga Kamis petang, upaya pembersihan dan pendataan terus dilakukan petugas di lapangan. Kurang lebih 5 menit, spontanitas kurang lebih 5 menit. 5 menit. Info yang saya dapat, anginnya kurang lebih 5 menitan. Terus langsung porak-poranda? Pohon tumbang porak-poranda. Terkait insiden ini, pihak Angkasa Pura I Juanda menginformasikan ada 3 penerbangan yang dialihkan ke Bandara Ahmad Yani, Semarang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.